Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas C ini akan melakukan presentasi yaitu implementasi model stokastik. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama saya sendiri Muhammad Rasmi Effendi dengan NIM D600210149. Yang kedua yaitu Muhammad Raihan Naufal dengan NIM D600210156. Yang ketiga, Puspa Arum Dwi Setiasih dengan NIM D600210166. Yang keempat yaitu Rehan Akbar Norma Putra dengan NIM D600210177. Dan yang terakhir yaitu Aulia Sofi dengan NIM D600210188. Oke, di sini kita membahas tentang analisis implementasi model program stokastik untuk risiko keuangan pada desain rantai supply. Pada diskusi kali ini kita membahas yang terbagi jadi 4 poin. Yang pertama yaitu permasalahan tujuan penelitian dan metode. Yang kedua, apakah analisis implementasi tersebut yaitu termasuk model stokastik. Yang ketiga, cara penyelesaian dalam permasalahan tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Lanjut ke poin pertama yaitu permasalahan. Manajemen rantai pasok ialah proses paying di mana produk diciptakan dan disampaikan pada konsumen dari sudut struktural. Sehingga nilai yang dihasilkan oleh rantai supply akan meningkat jika keseluruhan rantai supply terkoneksi dengan baik. Tanpa adanya manajemen rantai supply, maka tidak akan ada suatu produk, menjadikan tidak adanya pesanan penjualan dan tidak ada penjualan serta perusahaan tidak bisa beroperasi secara normal. Tidak bisanya perusahaan beroperasi dengan normal akan tidak tercapainya target keuntungan yang diinginkan. Maka dari itu akan menimbulkan pada bagian rantai pasok ketidakpastian yang mungkin terjadi. Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan kendala baru terkait risiko keuangan dalam rantai supply. Dari penelitian ini, yang telah dilakukan diketahui bahwa risiko keuangan perlu untuk ditambahkan ke dalam model karena skenario dari kegiatan rantai supply akan menjadi tidak optimal dengan melihat akan adanya ketidakpastian yang muncul dari total biaya diharapkan. Tujuannya adalah untuk membuat model yang muncul dalam masalah ketidakpastian pada rantai supply. Proses menggabungkan ketidakpastian ke dalam tujuan atau kendala akan menghasilkan program stokastik dari suatu program matematika. Lalu metode pada permasalahan ini menggunakan metode stokastik di mana untuk membentuk model persoalan desain rantai supply dengan memperhitungkan risiko yang muncul pada risiko keuangan. Metode ini menggunakan alokasi 2 tahap ditambah prinsip multi-objektif karena memungkinkannya pada desain rantai supply terdapat 2 atau lebih keadaan yang akan muncul. Selanjutnya yaitu cara penyelesaian masalah. Manajemen rantai pasok atau supply chain management adalah sebuah proses payung di mana suatu produk diciptakan dan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural. Setiap proses kegiatan rantai supply tentu mempunyai peluang untuk menghadapi resiko. Hal ini tentu saja mengakibatkan bahwa dalam rantai supply banyak ketidakpastian yang mungkin terjadi. Ketidakpastian yang muncul dalam persoalan desain rantai supply sangatlah mungkin terjadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu keputusan atau kebijakan yang optimal untuk mengatasi solusi tersebut. Salah satu solusi optimal dalam ilmu matematika yang bisa memecahkan persoalan tersebut adalah dengan menggunakan program matematika. Lebih tepatnya yaitu program stokastik. Tujuan atau kendala yang memiliki bentuk ketidakpastian, yang mana datanya terakumulasi dalam suatu program dalam ilmu matematika, disebut dengan program stokastik. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan program stokastik, hal yang mengandung ketidakpastian seperti perencanaan, naiknya harga bahan baku untuk material produksi, sampai permasalahan pada transportasi sering diselesaikan pada program stokastik 2 tahap, yaitu yang lebih efisiennya.
bahwa terdapat 3 tingkatan untuk desain rantai supply yang dapat diperhitungkan di model, yaitu plant, warehouse, market. Ketiga item tersebut harus benar-benar diperhitungkan, karena hal ini berkaitan dengan keputusan apa yang akan diambil oleh si pengambil keputusan untuk memaksimumkan perhitungan dari kendala lain yang muncul pada waktu yang akan datang. Sehingga ini termasuk tipe formulasi dinamis, karena termasuk proses stokastik dengan variabel bebas yang memiliki waktu jika digunakan untuk model dinamis tak pasti. Nah, pada tingkatan pertama yaitu plants, di mana berkaitan dengan tempat diproduksinya barang-barang, yaitu di pabrik. Yang kedua, pada tingkatan kedua yaitu warehouse, di mana berkaitan dengan tempat penyimpanan barang-barang produksi yang sudah jadi. Di tempat barang-barang jadi tersebut disimpan untuk akan dibawa ke pasar. Nah, pada tingkatan ketiga yaitu market, di mana berkaitan dengan tempat di mana produk-produk sudah tersedia untuk dijual kepada pelanggan, yaitu pasar. Untuk selanjutnya yaitu model program stokastik ada 2 tahap. Dalam pembagian tersebut merupakan variabel-variabel keputusan yang akan diambil untuk mengimplementasikan program stokastisnya. Khususnya yaitu pertama variabel keputusan, di mana tahap pertama tersebut merupakan kelompok variabel yang ditentukan sebelum pelaksanaan dari peristiwa acak, yang di mana kejadian acak tersebut memiliki distribusi peluang yang salah satunya dari ketidakpastian pada program stokastik. Kedua, variabel keputusan untuk di tahap kedua, yaitu setelah mengetahui nilai-nilai pelaksanaan dari peristiwa acak yang terjadi, sebelumnya disebut variabel rekursif. Pembagian variabel keputusan pada program stokastik ini sejalan dengan pendapat bahwa tahap pertama pada program stokastik dari 2 tahap, yaitu berkaitan dengan ide rekursif sederhana, di mana menentukan parameter ketidakpastian, yakni menentukan variabel keputusan untuk model, kemudian dilanjutkan dengan meminimumkan biaya, dan untuk skenario tahap kedua berkaitan dengan munculnya konsekuensi, di mana biaya harapan yang muncul akan kembali agar dapat diselesaikan dalam pembuatan keputusan akhir. Untuk selanjutnya bisa dilihat untuk masalah perumusan pemodelan program stokastik untuk alokasi 2 tahap dapat ditulis, bisa dilihat di bawah. Jadi untuk variabel keputusan tahap pertama, kemudian ada kesimpulan. Bisa diambil kesimpulan yaitu untuk melakukan manajemen rantai supply berarti mengoptimalkan waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan baku untuk menjadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan ke konsumen. Merupakan suatu cara agar meningkatnya produktivitas perusahaan, khususnya laba perusahaan. Manajemen rantai supply dapat mengatasi hal tersebut, khususnya hal yang terkait dengan tidak pastinya risiko yang mungkin muncul pada rantai supply, khususnya pada risiko keuangan. Dari penelitian yang telah penulis lakukan, diketahui bahwa sangat perlu diperhitungkan risiko keuangan dalam rantai supply, mengingat risiko tidak bisa dihilangkan dalam waktu dan harus diatasi. Kemudian diketahui juga bahwa model program stokastik dengan alokasi 2 tahap multi objektif dapat digunakan sebagai pendekatan ilmu matematika yang tepat dalam membentuk model terkait ketidakpastian pada jaringan rantai supply. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi yang telah kami laksanakan. Jika ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.